Selamat pagi semuanya. Lagu yang indah untuk mengantarkan kita kepada perenungan firman Tuhan. Karena memang kita mau bergantung kepada firman Tuhan ya, yang hidup, yang kekal. Luar biasa, Pak Jaya masih ingat khotbah saya di Matius 14 ya. Ini berapa? 4 tahun lalu. Tanya 4 tahun lalu. Ya, tidak terasa berarti kita Matius sudah berapa tahun ini ya. Tapi kita masih di Matius. Saat ini kita sudah sampai di Matius pasal yang ke-27. Nah, mari kita buka Alkitab kita bersama. Tidak lama lagi karena tinggal 2 pasal, Matius 27 dan 28, walaupun pasal 27 memang panjang. Kita telah mengikuti, menelusuri Injil Matius dengan begitu banyak pengajaran yang ada di dalamnya. Dan kita masih di dalam narasi penyaliban di sini, penangkapan Tuhan kita, penyaliban Tuhan kita. Dan kita akan melihat Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Oke, Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Jemaat sekalian membaca dalam hati saja. Saya akan membacakan untuk kita keluar suara, saya pakai TB2. Ya, mungkin ada sedikit variasi kata sambungnya dan lain sebagainya. Silakan mengikuti di Alkitab masing-masing, baik TB1 maupun TB2. Oke, demikian firman Tuhan, Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu pagi, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada gubernur Pilatus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada saat hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Baik, mari kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan agar kita memahami firman-Nya dengan baik. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami sangat rindu bahwa apa yang telah Engkau tuliskan, apa yang Engkau catatkan untuk menjadi pelajaran, untuk mengandung kebenaran yang kekal, dapat kami cerna Tuhan, dapat kami pahami, dan dapat kami lihat bagaimana itu seharusnya mengubah hidup kami, seharusnya bagaimana kami meresponi kebenaran-Mu. Dan kami tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu penerangan dari Roh Kudus yang saat ini kami minta untuk bekerja dalam hati setiap kami Tuhan. Dan kami yakin permintaan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu kami dengan iman mendoakannya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ada di sini Bapak Ibu sekalian, ya saya tahu nih semua jemaat Grafe, tapi mungkin ada tamu atau apa yang namanya Yudas di sini, ada? Kalau ada juga nggak berani angkat tangan mungkin ya. Ya, atau mungkin Anda ada yang tahu orang yang namanya Yudas. Anda kenal orang namanya Yudas gitu. Oh ya, saya punya teman atau saya punya keluarga nama dia Yudas gitu. Ada yang seperti itu? Ya. Saya sendiri tidak kenal ada seorang yang saya kenal namanya Yudas. Walaupun saya kenal dengan banyak orang yang punya nama rasul-rasul yang lain.
ada yang banyak yang namanya Simon, namanya Petrus, ada banyak Petrus, Peter, ya. Andreas, Andrew, adik saya sendiri Andrew, gitu kan. Banyak ya, Filipus, ya, Philip dan lain sebagainya. Kita banyak ketemu dengan orang seperti itu, tapi nama Yudas jarang sekali ada orang punya nama Yudas, kalau ada sekalipun. Karena nama Yudas sudah menjadi identik dengan pengkhianatan. Bahkan kalau misalnya ada orang menuduh, kamu ini Yudas, gitu. Itu berarti menuduh dia sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang yang menjual teman mungkin, yang menjual sekutunya, gitu. Dan jarang sekali. Padahal Yudas di zaman Tuhan Yesus adalah nama yang umum. Bahkan ada 2 rasul namanya Yudas. Sama seperti ada 2 rasul namanya Simon. Ada Simon Petrus, kemudian ada Simon orang Zelot. Yudas juga ada 2, makanya dalam Injil sering dibilang Yudas Iskariot, terus ada satu lagi Yudas yang bukan Iskariot. Jadi di abad pertama Yudas adalah nama yang umum. Bahkan salah satu dari saudara Tuhan kita, anak Maria lainnya yang bukan yang adalah anak Yusuf juga. Kalau Yesus anak Maria tapi bukan anak Yusuf, ya. Salah satu dari saudara Tuhan kita namanya Yudas juga, yang menuliskan surat Yudas, gitu. Cuman kalau dalam bahasa Inggris itu tidak disebut Judas tapi disebut Jude, ya. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang Inggris, masih akan kita ketemu orang dengan nama Jude. Ya, Jude. Jadi tapi bukan nama Judas. Karena Judas padahal sama dalam bahasa aslinya tapi dibedakan, ya. Jude mengacu kepada Yudas yang bukan Iskariot. Ya. Tapi Judas di sini mengacu pada Yudas Iskariot. Dan mengapa demikian, saudara kasih Tuhan? Ya tentu karena apa yang dilakukan oleh Yudas ini. Karena apa yang dia perbuat, apa yang menjadi akhir hidupnya dan lain sebagainya yang kita baca di dalam 10 ayat yang barusan. Dan kalau kita membaca ini, sungguh suatu tragedi. Sungguh suatu hal yang begitu menyedihkan terjadi, suatu tragedi yang luar biasa. Dan ini akan menjadi fokus dan tema saya hari ini, judul khotbah saya hari ini adalah tragedi Yudas. Tragedi Yudas, dan kita ingin mempelajari tragedi Yudas ini, supaya ini tidak terulang kepada kita, atau kepada siapapun. Dan ternyata tragedi Yudas ini, kita bukan hanya akan melihat satu tokoh Yudas, tapi tragedi ini melibatkan beberapa tokoh. Ada 3 tokoh atau 3 pihak yang akan kita bahas hari ini, di mana tragedi ini meliputi 3 tokoh atau 3 pihak ini. Dan kita akan melihat mereka semua. Dan kita akan belajar dari mereka. Ya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah tragedi yang melibatkan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saya katakannya adalah tragedi pembunuhan Yesus. Tragedi pembunuhan Yesus, saudara kasih Tuhan. Dan kalau kita lihat balik ke dalam teks kita, Matius pasalnya yang ke-27, ayat 1 dan ayat 2 berbicara mengenai sidang ketiga yang terjadi. Saya pernah singgung bahwa Tuhan Yesus mengalami total 6 kali sidang. Ya, 3 sidang agama, 3 sidang sipil. Sidang agama dimulai waktu dia dibawa ke Hanas, yang adalah mertua imam besar, tapi yang masih menjadi kekuatan di baliknya. Kemudian setelah dari Hanas dia dibawa ke Kayafas, sidang kedua. Dan setelah Kayafas selesai tengah malam, kemudian mereka sidang yang ketiga lagi, yang kita baca. Sidang ketiga ini sebenarnya suatu formalitas, saudara. Di mana Kayafas mengumpulkan Sanhedrin. Jadi di sidang sebelumnya mereka sudah memutuskan bahwa Yesus menghujat. Ketika Kayafas bertanya kepada dia, kasih tahu apakah engkau ini Mesias, anak Allah atau bukan. Dan Yesus berkata, ya, engkau sudah mengatakannya, engkau akan melihat anak manusia turun dari langit di dalam awan-awan. Dan ingat, Kayafas merobek pakaiannya, sesuatu yang salah, tidak boleh dia lakukan sebagai imam besar. Dan dia mengoyak jubahnya dan dia berkata, ini orang menghujat. Untuk apa lagi kita butuh saksi dan semacam. Jadi mereka sudah memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Tetapi pada sidang yang ketiga ini, yang mereka lakukan pada subuh-subuh, ya, pagi hari. Jadi mereka sudah sidang semalaman. Yesus sudah dioper-oper dari tempat ke tempat, ya, dan pagi-pagi mereka bersidang. Mereka sudah putuskan Yesus harus mati. Tetapi mereka bersidang untuk memformalisasikan ini, dan juga bagaimana caranya mereka membunuh Yesus. Bagaimana mereka harus membunuh Yesus Kristus. Ya, karena mereka tidak punya hak untuk membunuh orang. Kerajaan Romawi waktu itu berkuasa, dan Romawi memberikan mereka keleluasan besar untuk menjalankan agama masing-masing. Tetapi Romawi tetap memegang satu hak yang tidak boleh diambil oleh siapapun, yaitu hak menghukum mati.
Jadi mereka taat, mereka memberikan keleluasan untuk hukum adat lah istilahnya. Tiap-tiap wilayah yang ditaklukkan oleh Roma diizinkan menjalankan hukum agama masing-masing, hukum adat masing-masing. Tetapi untuk menghukum mati tidak boleh. Hanya Roma yang boleh menghukum mati. Sehingga ketika orang-orang Yahudi ini memutuskan membunuh Yesus, mereka berpikir keras bagaimana caranya kita melaksanakan hukuman mati ini. Dan akhirnya mereka sampai kepada keputusan kita akan pinjam tangan orang Romawi untuk menghukum mati Yesus. Kita akan kirim dia kepada Pilatus. Nah, tentu mereka tahu bahwa kalau mereka menuduh Yesus menghujat Allah, Pilatus nggak akan peduli ya. Who cares? Mungkin Pilatus akan berkata, itu urusan kalian. Jadi mereka harus menciptakan suatu alasan kenapa mereka harus bisa memaksa Pilatus untuk menghukum mati Yesus. Dan mereka akhirnya nanti menemukan alasan itu. Mereka akan mengatakan bahwa Yesus ini memberontak terhadap kaisar. Yesus ini memproklamasikan dirinya raja, yang adalah suatu kejahatan yang serius pada waktu itu. Jadi mereka akan menuduh Yesus sebagai seorang pemberontak terhadap kaisar. Dan ini adalah sidang yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Dan tentu kita tahu bahwa ini adalah kebohongan. Yesus difitnah. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak pernah mengklaim kuasa politik. Yesus tidak pernah datang untuk menjalankan kuasa politik. Bahkan sudah kasih Tuhan, kita sudah sering lihat bahwa berulang kali Yesus suruh murid-muridnya, jangan kasih tahu siapa-siapa dulu, aku ini Mesias. Dia ketika Petrus, bahkan Matius 16 ayat 17 berkata, engkau adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, Petrus, bagus, engkau tidak mengatakan ini dari manusia, tapi dari Bapakku yang di sorga. Tapi kemudian Yesus berkata kepada mereka, jangan kasih tahu aku ini Mesias sampai nanti aku bangkit kembali. Mengapa? Karena Yesus tahu bahwa istilah Mesias telah ditunggangi secara politik. Bahwa orang akan berpikir, oh Mesias berarti akan memberontak terhadap Roma. Dan Yesus sengaja memastikan bahwa dia jelas bahwa saya bukan datang saat ini untuk membawa keselamatan politik. Saya bukan datang untuk membawa keselamatan jasmani bahkan. Dia pernah kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dan mereka mau paksa dia jadi raja. Saking hebatnya. Memang rupanya dari dulu sampai sekarang kalau menjanjikan makan siang gratis itu mau dijadikan raja, saudara Tuhan ya. Dari zaman Yesus rupanya. Wah, Yesus ya kasih mereka makan 5 roti 2 ikan. Dan akhirnya mereka bilang, kami mau jadikan kau raja, mau paksa. Dan Yesus tidak mau, Yesus menyingkir. Padahal kalau Yesus mau jadi raja, itu momennya. Mereka mau paksa Yesus jadi raja, tidak. Jadi Yesus sama sekali tidak bersalah. Yesus tidak menghujat Allah, Yesus tidak bersalah terhadap hukum Romawi. Jadi Yesus sebenarnya sedang difitnah, dia sedang dibunuh. Dia adalah orang yang tidak bersalah. Ini tragedi, saudara. Ini adalah tragedi ketidakadilan yang terbesar. Kenapa saya katakan terbesar? Karena memang ada banyak orang mengalami ketidakadilan juga. Sepanjang zaman dari mungkin sejak Adam dan Hawa sampai sekarang ini, ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Tetapi ketidakadilan yang dialami manusia itu semuanya bersifat relatif. Kenapa? Karena walaupun mungkin kita tidak bersalah atas sesuatu yang dituduhkan, tapi toh kita masih ada bersalah dalam hal lain juga. Kita ini pasti ada dosanya juga, walaupun mungkin bukan dosa yang sedang dituduhkan kepada kita. Dan oleh karena itu, banyak orang mengalami ketidakadilan, tapi semuanya ketidakadilan relatif. Tapi Yesus mengalami ketidakadilan yang absolut. Karena dia sama sekali tidak berdosa. Tidak ada setitik pun kesalahan pada dirinya. Tetapi dia dipersalahkan. Dia dibuat sedemikian rupa, sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Suatu hukuman yang begitu berat. Suatu hukuman capital punishment, hukuman mati. Karena dia menjalankan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Bahwa dia adalah anak domba Allah yang datang memang untuk sengaja menghapus dosa dunia. Dan satu hal yang menarik ya, mungkin kita tidak baca karena tadi kita hanya baca 10 ayat saja. Tapi kalau kita baca dari pasal 27 secara keseluruhan, ada satu hal yang menarik karena di situ Yesus digambarkan diam saja. Yesus digambarkan pasif. Yesus diperlakukan oleh orang. Yesus ditangkap, Yesus dicambuk, Yesus diantar dari Pilatus ke Herodes, ke Pilatus, Yesus digiring, disalibkan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita baca dari Matius pasal 1 dan seterusnya, Yesus digambarkan aktif.
Di mana Yesus pergi ke Galilea, dia pergi ke sini, dia menyembuhkan, Yesus mengusir setan, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air. Jadi Yesus digambarkan sangat aktif di seluruh Injil Matius. Tapi sampai ke pasal 27 di sini, kita melihat Yesus sepertinya berkata, oke, aku tidak akan melakukan apa-apa, kalian yang akan melakukan sesuatu terhadap aku. Dan ini bukan karena dia tidak berkuasa, tetapi karena dia memang datang untuk itu, dan dia menggenapi nubuat di dalam Yesaya 53 bahwa seperti domba keluh dia dibawa kepada pembantaian. Dia sengaja datang, dia pada saat pengorbanannya dia memainkan peran domba keluh. Domba keluh itu apa? Domba yang tidak berbunyi. Ada binatang yang kalau mau disembelih itu memberontak dan teriak-teriak. Kalau kita orang kota mungkin jarang lihat, kalau yang di desa segala macam. Satu kali saya pernah ke Kalimantan Barat waktu itu, ke daerah ke ini ya, yang saya panggil dia ini Niji Pol sebenarnya itu ya, adik dari nenek saya waktu itu, daerah Bongkong namanya itu. Itu agak pelosok di sana. Waktu sampai ke sana, wah senang sekali. Terus mereka mau potong babi untuk saya. Itu pertama kali saya melihat babi dipotong, saudara. Biasanya saya melihat babi itu dalam bentuk samcan gitu ya, atau semur atau apa begitu ya. Jadi waktu itu saya lihat babi dipotong gitu. Ternyata babinya tidak diam-diam saja gitu ya. Wah, ternyata aduh. Jadi gimana ngelihatnya gitu kan? Wah, ini binatang ini disembelih di depan kita ya. Berontak sana, berontak sini ya. Teriak sana, teriak sini ya. Rupanya mungkin kalau orang desa sudah sering lihat. Saya waktu itu orang kota gitu kan. Wah, ini binatang ini disembelih sedemikian rupa ya. Tetapi Yesus datang. Dia bukan datang sebagai babi yang memberontak. Atau bahkan domba yang memberontak. Bukan. Dia datang sebagai domba keluh katanya. Dia datang, jadi bukan memberontak. Bukan, aduh jangan tangkap saya. Dan dia memberontak, bukan. Dia memang datang untuk mati. Dan oleh karena itu dia membiarkan dirinya. Dia terlihat pasif di sini, dia ditangkap, dia digiring, dia dicambuk dan lain sebagainya. Dan ini adalah suatu tragedi, tragedi yang luar biasa. Namun tragedi ini diubah oleh Tuhan menjadi suatu berkat. Tuhan mengambil hal yang jahat ini dan menjadikannya berkat keselamatan. Karena itulah prinsip Tuhan, bahwa ada orang yang tidak bersalah, ada pihak yang tidak bersalah, yang dihukum karena dia akan menanggung hukuman yang mestinya jatuh pada kita yang bersalah. Dan prinsip ini sudah Tuhan mulai dari Taman Eden, bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan ketika mereka jatuh dalam dosa itu, mereka segera sadar bahwa mereka telanjang, mereka terbuka, mereka malu di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, padahal belum ada manusia lain. Tetapi terlebih mereka malu di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, yang melihat bukan hanya ketelanjangan fisik mereka, tapi melihat sampai kepada dosa mereka. Dan mereka secara instinktif merasa perlu untuk menutupi diri mereka. Dan mereka tidak berhasil. Mereka mengambil daun pohon ara dan lain sebagainya. Namun mereka telanjang di hadapan Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu Tuhan langsung menunjukkan prinsipnya. Ketika Tuhan mengambil kulit binatang. Ada binatang, kalau binatang diambil kulitnya, saya yakin dia mati, saudara. Kalau binatang dicopot kulitnya, dan Tuhan membuat suatu pakaian dari kulit binatang untuk menutupi Adam dan Hawa. Nah, sejak saat itu Tuhan sudah mengumumkan suatu prinsip bahwa jalan keselamatan adalah melalui penggantian. Ada yang tidak bersalah harus menggantikan, harus menerima hukuman, harus mati bagi yang bersalah. Dan kemudian Tuhan teruskan ini dalam suatu sistem ibadah di mana ada domba yang dikorbankan, ada lembu yang dikorbankan dan lain sebagainya. Dan semua itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang dikorbankan. Dan pertanyaannya adalah bagi kita semua tentunya, apakah tragedi pembunuhan Yesus Kristus ini sudah menjadi berkat bagi Anda? Karena tragedi ini telah diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Karena ketidakadilan ini, ketidakadilan yang terjadi pada Yesus memungkinkan keadilan Allah. Bahwa sekarang Allah bisa membenarkan semua orang yang percaya kepadanya. Allah bisa membenarkan kita. Karena hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus.
Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, sudahkah tragedi Yesus Kristus menjadi berkat bagi Anda dan saya? Sudahkah kita menerimanya? Sudahkah kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan meminta Dia untuk menyelamatkan kita? Oh, saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai tragedi Yesus Kristus berulang menjadi tragedi Anda karena Anda menolaknya. Padahal keselamatan itu sudah ada. Anda bagaikan orang yang kena racun yang akan membawa Anda mati pasti, dan penawarnya sudah ada, namun Anda tidak mau meminumnya. Maka itu menjadi tragedi yang sesungguhnya. Saudara, coba kita balik lagi ke dalam Matius pasal 27 di sini. Tadi ayat 1 dan ayat 2 kita melihat tragedi pembunuhan Yesus. Tetapi ada pihak lain lagi. Itu pihak pertama, kita melihat Yesus Kristus. Ada pihak lain lagi yang terlibat dalam tragedi ini. Ya. Dan pihak itu adalah pihak imam-imam kepala. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, saudara kasih Tuhan. Itu yang kita baca. Kita diperkenalkan kepada mereka di ayat 1 di situ. Pada waktu pagi semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana, katanya, untuk membunuh Yesus. Mereka menentang Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Tetapi sambil pada saat yang sama, tanpa mereka sadari, mereka menggenapi rencana Tuhan. Dari sini terlihat kedaulatan Tuhan yang luar biasa, kemahatauan Tuhan. Mereka mau menyalibkan Yesus untuk mengalahkan Yesus. Mereka mau menyalibkan Yesus untuk membatalkan rencana Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, mereka sedang sebenarnya menggenapi rencana Tuhan. Mereka sedang memenuhi apa yang telah Tuhan merencanakan dari awal. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Namun tragedi yang dilakukan oleh imam-imam kepala ini bukan hanya terletak pada apa yang mereka lakukan pada Yesus Kristus, yang tadi sudah kita baca. Tetapi juga pada apa yang mereka lakukan terhadap Yudas, saudara yang kasih Tuhan. Jadi mereka bukan hanya bersalah kepada Yesus, nah mereka menghukum orang yang tidak bersalah, tapi mereka juga bersalah terhadap Yudas sebenarnya. Coba kita lihat ayat yang ketiga dan yang keempat di sini kan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala. Di sini kita lihat imam-imam kepala. Dan tua-tua ia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Oh saudara, luar biasa sekali. Ketika datang seorang Yudas, datang kepada mereka dengan penuh penyesalan, saudara. Kita akan bahas Yudas nanti. Tapi kita fokus ke dalam imam-imam di sini. Kita fokus kepada imam-imam. Ada seorang yang datang kepada mereka dan berkata, "Aku berdosa, aku bersalah." Lalu apa jawab imam-imam ini? Nggak ada urusan sama kami. Atau bahasa kerennya EGP gitu kan ya. Emang gue pikirin katanya gitu ya. Itu urusan kamu katanya gitu ya. Bukan urusan saya. Padahal saudara kasih Tuhan, apa fungsi dari posisi imam? Sebenarnya imam di dalam perjanjian lama adalah jabatan yang penuh dengan kemurahan. Imam adalah jabatan yang seharusnya berbicara mengenai pengampunan. Imamlah orang yang tepat, orang berdosa datang kepada imam. Mengapa? Karena imamlah yang sebenarnya tugasnya adalah untuk memperdamaikan orang berdosa dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, kalau misalnya ada seorang Israel, dia berdosa, lalu dia datang kepada imam dan berkata, "Oh, aku sudah bersalah, aku sudah berdosa." Apa yang seharusnya imam lakukan? Imam seharusnya berkata, "Oke, engkau sudah berdosa, mari kita damaikan dengan Tuhan. Apa dosamu?" Lalu dia harus mengecek hukum Taurat. Apa korban yang pantas dipersembahkan oleh orang itu untuk memperdamaikan dia dengan Tuhan? Mestinya imam, itu adalah tugas imam, saudara. Itu adalah alasan eksistensi mereka. Mereka seharusnya mendamaikan orang dengan Tuhan. Mereka yang memfasilitasi orang berdosa mau berbaikan dengan Tuhan. Dan berkata, "Oke, kamu persembahkan korban ini," dan lain sebagainya. Oh, tetapi sungguh suatu tragedi yang luar biasa. Bahwa imam-imam ini melupakan firman Tuhan, melupakan jabatan mereka, melupakan alasan eksistensi mereka dan pelayanan mereka yang seharusnya. Dan mereka malah berkata kepada Yudas, "Itu bukan urusan kami. Itu urusan kamu." Itu adalah urusan mereka. Itulah sebabnya mereka imam. Tapi mereka berkata itu bukan urusan mereka.
Oh saudara, Anda bisa bayangkan, kalau misalnya di zaman sekarang ini, di suatu gereja, ada pendeta atau gembala, lalu ada orang datang ke sana, dan berkata kepada gembalanya, Pak Gembala, aku orang berdosa, aku akan binasa ini. Lalu gembalanya bilang, pergi sana, itu bukan urusan saya. Gitu. Kira-kira bagaimana saudara? Ngapain ini gembala ini seperti ini? Bukannya itulah persis urusan dia gitu. Bahwa ada orang berdosa datang kepada dia. Dan sudah mengaku orang berdosa. Dan mau meminta solusi dari dia. Namun dia tidak punya solusi. Dia malah berkata, itu bukan urusan saya. Kamu urus sendiri, bahwa kamu orang berdosa. Oh saudara, mungkin kita berkata bahwa gembala yang seperti itu tidak pantas menjadi gembala. Itu benar. Demikian juga imam-imam di sini tidak pantas menjadi imam. Mereka sudah gagal total dalam apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, tentu kesiapan untuk berhadapan dengan orang berdosa. Apakah itu hanya tugas gembala, saudara? Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan jemaat? Anda tahu kalau kita bicara mengenai imam, siapa imam hari ini? Ini adalah bicara mengenai orang Israel. Pada zaman itu adalah peralihan dari PL ke PB. Tetapi sekarang kita sudah di sepenuhnya masa perjanjian baru. Yesus sudah datang, dia sudah mendamaikan manusia. Kita sudah masuk ke zaman gereja. Siapa imam hari ini, saudara? Siapa imam hari ini? Jawabannya adalah kita semua. Bukan gembala, bukan diaken, bukan penginjil. Oleh karena itu di akhir kebaktian, tidak perlu saya angkat tangan untuk memberkati jemaat. Kenapa? Karena kita semua adalah imam. Kita adalah imamat rajani. Tetapi alangkah tragedinya kalau misalnya ada orang-orang Kristen yang mestinya adalah imam, apalagi jemaat Grace yang kenal kebenaran. Kalau misalnya Anda tidak siap ketika kita tidak tahu, saudara, dalam hidup ini. Siapa tahu kita ketemu dengan orang yang tiba-tiba dia curhat sama kita. Tiba-tiba dia berkata, aku ini orang berdosa. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa aku perlu bantuan. Bagaimana aku bisa diselamatkan? Tiba-tiba ada orang mungkin dari agama lain berkata, saya tertarik dengan Yesus. Bisakah kamu cerita kepada saya? Atau orang tertarik dengan Alkitab. Dan lain sebagainya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apakah Anda siap pada waktu itu? Ataukah Anda akan seperti imam-imam yang tidak benar ini? Yang berkata, itu bukan urusan saya. Ya kalau mau, inilah, cari pendeta. Itu bukan urusan saya. Kalau mau cari, itu pergilah kamu. Apakah kita akan seperti itu? Saudara, tugas kita sebagai imam hari ini, sebenarnya bukan lagi di gereja. Karena gereja adalah kumpulan orang yang sudah jadi imam semua. Mestinya. Jadi siapa yang kita perantarai antara kita dengan Tuhan? Karena tugas imam adalah memerantarai antara manusia dengan Tuhan. Yang seharusnya kita perantarai adalah orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah yang kita perantarai. Bahwa kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Itu adalah tugas kita sebagai imam hari ini, saudara. Bukan di gereja lagi. Di gereja tidak ada lagi jabatan imam. Tetapi kita adalah imam semua. Untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita mengulangi tragedi yang sama. Sampai nanti dalam kekekalan ada orang yang berkata ketika dia masuk neraka dan dia melihat sama seperti orang kaya yang bersama dengan Lazarus itu. Dia melihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Dia berkata, Bapak Abraham, Lazarus ada di sana. Coba utus dia. Tapi tidak bisa lagi. Jangan sampai nanti ada orang yang di dalam kebinasaan. Dan lalu dia melihat, oh orang itu ada di sorga. Orang itu diselamatkan. Tapi bukankah saya pernah bertanya kepada dia? Bukankah saya pernah berkata kepada dia? Bukankah saya pernah minta dituntun oleh dia? Bukankah dia punya kesempatan untuk memberitahu kepada saya? Namun dia tidak melakukannya. Kenapa?
Dan itu menjadi tragedi, saudara Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar dari tragedi peran para imam kepala di sini. Kalau yang pertama adalah tragedi pembunuhan Yesus. Yang kedua ini kita sedang bicara mengenai tragedi peran imam-imam kepala. Bagaimana mereka bersalah bukan hanya kepada Yesus, mereka bersalah kepada Yudas bahkan. Dan kita melihat lagi, ya, kita baca lagi. Apa saja tragedi mereka? Bukan saja mereka bersalah terhadap Yesus, mereka bersalah terhadap Yudas. Mereka bersalah terhadap diri mereka sendiri juga. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan firman Tuhan yang seharusnya mereka pedulikan. Mereka adalah orang-orang yang seperti Tuhan Yesus katakan, membersihkan bagian luar dari mangkok, tapi bagian dalamnya dibiarkan. Kadang-kadang kalau makan di warung-warung atau di pinggir jalan, ada yang enak-enak juga. Tapi kadang-kadang kalau lihat mereka, cara mereka cucinya, kadang-kadang kita jadi agak ini ya, wah kayaknya bahaya juga nih, gitu ya. Karena tidak pakai air mengalir, ya kadang-kadang pakai satu ember gitu kan. Ya. Lalu selesai makan, terus kita lihat nih airnya dicuci, dibuang-buang nggak nih, gitu kan? Ya. Tapi lebih bahaya lagi kalau Anda melihat, misalnya ada yang habis selesai makan gitu kan, lalu dia bukan cuci ke air, malah dia ambil kain lap, dia lap luarnya. Lalu dia pasang lagi. Dalamnya yang penting Pak, gitu. Yang saya makan itu dalamnya, gitu kan. Kok yang luarnya yang dibersihkan? Tapi Tuhan Yesus bilang seperti itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan imam-imam ini. Dan kita lihat itu dalam kasus ini, saudara. Mengapa? Ketika Yudas akhirnya diusir sama mereka, kalau kita baca terus ayat 5 dan seterusnya, dia bawa 30 keping perak yang dia dapat itu. Dia mau kembalikan. Dia mau kembalikan kepada imam-imam ini, saudara. Oh, tetapi dia dapat 30 keping perak karena menjual Tuhannya. Namun 30 keping perak tidak akan pernah cukup untuk bisa membeli kembali Tuhan Yesus. Dan imam-imam itu menertawakan dia intinya. Kamu mau balikin 30 keping perak? Itu bukan urusan kami. Itu bukan urusan kami. Lalu apa yang Yudas lakukan? Dia lempar uang itu. Dia lempar uang itu ke halaman bait suci. Dan saudara, ketika Yudas sudah pergi, imam-imam ini, wah ini ada uang nggak boleh dibiarin tercecer juga. Mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan 30 keping perak itu. Lalu perhatikan apa yang mereka katakan di sini. Ayat yang ke-6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Saudara, mereka berpikir apa yang harus dilakukan dengan uang ini? Ya udah kita masukin ke persembahan aja. Tidak boleh, kata mereka. Tidak boleh. Kenapa? Ini uang darah, ini uang hasil menjual orang ini. Tidak boleh kita masukkan. Oh saudara, apakah tidak terpikir kepada mereka? Mereka mempermasalahkan masukin uang ke persembahan boleh atau tidak boleh gitu. Mereka mikirin ini uangnya asal dari mana. Jadi kalau asalnya dari kurang benar nggak boleh masuk persembahan. Misalnya uang habis melacur nggak boleh masuk persembahan. Uang hasil rampok orang tidak boleh masuk persembahan. Jadi mereka mikirin itu. Mereka tidak mikirin yang lebih pentingnya. Itu apa? Kalau memang ini uang darah, siapa yang kasih uang ini? Kan mereka juga gitu. Kok aneh gitu ya? Mereka juga yang kasih uang ini. Darah yang dimaksud ini adalah tindakan mereka juga gitu. Jadi mereka mempermasalahkan masalah uang masuk persembahan segala macam, tapi mereka tidak mempermasalahkan. Mereka tidak berpikir salah bahwa mereka memfitnah orang. Mereka mencari saksi dusta. Mereka mau membunuh seorang yang tak bersalah. Itu tidak mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan, boleh nggak uang masuk persembahan? Gitu. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak memikirkan kehendak Tuhan. Mereka kalau mengikuti agama, mereka kalau mengikuti aturan itu hanya untuk show keluar saja. Hanya mengenai poin-poin yang kebetulan mereka sedang suka saja. Mereka tidak memikirkan intinya. Tidak memikirkan perkenanan kepada Tuhan yang sesungguhnya.
Sehingga ini sungguh satu tragedi. Mereka orang-orang yang beragama. Mereka sangat tahu firman Tuhan. Namun tragedinya, mereka tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan. Dan mereka hanya berpikir bagaimana terlihat beragama. Bagaimana terlihat taat dengan suatu daftar eksternal. Mereka tidak pernah memeriksa hati. Dan bertanya, benarkah hati saya di hadapan Tuhan? Oh saudara. Dan sekali lagi, sambil mereka melawan Tuhan, sambil mereka menentang Tuhan, mereka secara tidak sengaja menggenapi rencana Tuhan. Karena ternyata akhirnya mereka putuskan untuk memakai uang itu untuk membeli tanah katanya. Membeli tanah dari seorang tukang periuk. Lalu akhirnya tanah itu jadi kuburan. Yaudahlah, tanah darah jadikan kuburan saja. Dan mereka tidak mau banyak orang tahu, namun akhirnya tersiar juga. Akhirnya orang semua pada tahu asalnya dari mana uang itu. Akhirnya tanah itu disebut tanah darah. Orang tahu dan tidak ada orang Israel mau dikubur di situ. Akhirnya menjadi tempat pekuburan orang asing. Dan akhirnya ini menggenapi firman Tuhan sebagaimana dikatakan di ayat 9 dan 10. Dengan demikian digenapi firman disampaikan melalui Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Mereka menggenapi firman Tuhan sambil mereka melawan Tuhan. Iblis menggenapi firman Tuhan sambil dia melawan Tuhan. Kita sering berkata di GBA ini bahwa nubuat Tuhan itu pasti terjadi. Hanya kita mau genapi secara positif atau secara negatif saja. Nubuat Tuhan bahwa di akhir zaman akan banyak penyesatan, itu pasti terjadi. Banyak orang akan disesatkan, pasti akan terjadi. Anda termasuk atau enggak gitu. Kalau Anda disesatkan, ya Anda menggenapi nubuat dalam sisi negatif itu. Tapi firman Tuhan juga bernubuat bahwa akan ada sisa. Akan ada sedikit orang yang tetap bertahan. Akan ada orang yang tetap setia kepada Tuhan walaupun jumlahnya sedikit. Nah, kita juga bisa memutuskan, oh saya akan menggenapi nubuat dari aspek positif. Saya akan menjadi orang yang setia itu. Kita mau jadi yang mana? Imam-imam di sini mereka menggenapi nubuat. Sambil menentang Tuhan, mereka melaksanakan rencana Tuhan. Ada orang yang bertanya, katanya, kenapa disebut firman dari Nabi Yeremia di sini katanya? Padahal nubuat ini sebenarnya ditemukan di Nabi Zakaria. Gitu ya. Apakah Alkitab bikin kesalahan sebut Yeremia lalu sebenarnya dari Zakaria? Tidak juga. Tidak juga karena sebenarnya ini ada dua ya, boleh dibilang nubuat ini gabungan Yeremia dan Zakaria. Memang lebih banyak porsinya Zakaria, tapi ada sedikit porsi Yeremia juga. Dan Yeremia sebagai nabi yang jauh lebih terkenal dari Zakaria, itulah nama yang dipakai di sini oleh Matius. Jadi tidak ada kesalahan sama sekali. Tragedinya adalah ya, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Oke, mari kita masuk sekarang ke poin ketiga dan terakhir kita. Tapi mungkin poin yang paling utama. Kita sudah melihat tragedi pembunuhan Yesus. Kita sudah melihat tragedi peran imam-imam kepala. Dan terakhir, saya mengajak kita melihat tragedi penyesalan Yudas. Tragedi penyesalan Yudas, saudara yang kasih Tuhan. Dan Yudas tentu adalah tokoh yang sentral dalam perikop ini. Yudas sudah dikarikatur karena kita sudah 2000 tahun sejarah Kristen. Ya, Yudas dikarikatur dengan banyak hal, dia dianggap sebagai seorang penjahat, pengkhianat. Ya. Tetapi ada bahaya kalau kita terlalu mengkarikaturkan Yudas. Sehingga kita menjadi seperti terpisah dari dia. Dia sebagai seorang antagonis penjahat yang hanya kartun saja. Gitu. Dan kita tidak berpikir bahwa itu tidak mungkin. Kalau kita bicara Yudas, dia seperti tokoh penjahat mana gitu, dan itu tidak mungkin saya. Padahal saudara kasih Tuhan, Yudas adalah seorang pribadi. Dia pernah menjadi pengikut Yesus. Dan dia bukan tokoh kartun. Kalau Anda tahu tentang tokoh Dante, Dante adalah seorang filsuf dan penulis di abad pertengahan. Dia ada menulis banyak alegori dan lain sebagainya. Dia pernah menulis satu alegori judulnya Inferno, di mana dia menggambarkan secara alegoris neraka. Dan dalam karya dia itu, dia mengkarikatur Yudas.
Dan dia gambarkan Yudas itu ada di neraka tingkat 9 katanya, itu paling bawah. Wah, Yudas di neraka paling bawah. Lalu apa yang terjadi pada Yudas? Yudas itu setiap saat katanya itu di kepalanya itu ditaruh di situ dan dikunyah-kunyah oleh iblis. Jadi iblis digambarkan seperti makhluk berkepala 3. Lalu kepala Yudas itu ditaruh di salah satu kepalanya dan dikunyah-kunyah terus sampai selama-lamanya katanya gitu ya. Nah, ini karikatur dari Dante ya, seorang penulis di abad-abad pertengahan. Ada banyak karikatur seperti itu dalam kekristenan, 2000 tahun kekristenan. Tapi belakangan ini di zaman modern, Yudas mengalami semacam renaissance. Yudas mengalami semacam comeback gitu ya. Karena di toko-toko yang makin ngaco hari ini, ada sebagian yang mulai menganggap Yudas pahlawan bahkan. Dan mereka bilang bahwa, wow, Yudas ini sebenarnya adalah alat Tuhan, supaya Yesus tersalib. Jadi dia dipakai Tuhan untuk keselamatan kita, dan lain sebagainya. Bahkan, kalau saya tidak salah ingat sekitar berapa ya, setahun, 2 tahun lalu atau apa, sempat cukup populer di YouTube dan lain sebagainya, ada seorang yang pendebat yang mau berdebat, Yudas masuk surga katanya. Atau Bapak Ibu ingat nggak itu? Ya. Ada yang satu orang seperti itu. Dia mau berdebat Yudas masuk surga. Tapi sudah nggak sama Tuhan. Kebenarannya Yudas bukanlah seorang tokoh figur kartun yang bisa kita karikatur saja. Dan Yudas juga bukan seorang pahlawan. Jelas dia bukan pahlawan. Dia seorang pengkhianat, itu benar. Dia seorang yang berdosa, itu benar. Tetapi tragedinya sudah nggak sama Tuhan. Kita lihat di sini. Coba kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Kita balik lagi, ayat yang ketiga, saudara. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, ada satu hal yang cukup menggelitik di sini. Bahwa ketika Yudas melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, dia menyesal. Dan kita bertanya, apa yang diharapkan Yudas akan terjadi ketika dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus ke imam kepala? Kenapa dia tidak bisa melihat bahwa Yesus kalau diserahkan akan dibunuh oleh imam kepala? Kenapa dia sepertinya terkejut bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, lalu dia menyesal? Dan ini memberitahu kita bahwa kesalahan Yudas yang jelas di sini, salah satu tragedinya adalah dia main-main dengan dosa. Yudas main-main dengan dosa, saudara Tuhan. Kalau kita tarik-tarik semua apa yang Alkitab katakan tentang Yudas, memang kita tidak tahu pikiran dia, kita tidak tahu hati dia. Tapi saya sedikit menduga begini, karena apa yang Alkitab katakan, ya. Kenapa dia kok menyesal? Ketika dia lihat Yesus dihukum mati, dia menyesal. Berarti dia tidak mengharapkan Yesus dihukum mati sebenarnya. Ya. Berarti Yudas tidak expect, ya, tidak mengira bahwa Yesus akan dihukum mati. Jadi kenapa Yudas menjual Tuhan kita? Kenapa Yudas menjual Tuhan? Oh, ada banyak hal. Satu, kita dikasih tahu, dari dulu dia sebagai bendahara sudah sering curi uang. Jadi ada faktor ketamakan di situ. Ada faktor ketamakan. Dan dia pikir bahwa kalau dia jual Tuhan kita, jual Tuhan Yesus, bahwa dia dapat uang. Ya. Lalu, tapi ada juga bahwa dia tidak mengira bahwa Yesus akan dihukum mati. Dan kita harus ingat bahwa sebelum peristiwa ini, orang Yahudi itu sudah sering mau membunuh Yesus. Dan Yudas sering melihat bagaimana Yesus lolos dan lolos dan lolos dan lolos lagi. Pernah satu kali di kota Nazaret, mereka mau melempar dia dari sebuah tebing yang tinggi. Namun Yesus tiba-tiba lolos. Yudas melihat ini. Dan Yudas merasa yakin, wah, kalau begitu ternyata Yesus ini susah ditangkap begitu. Jadi saya bisa cuan nih, ya. Saya bisa cuan. Ya. Dan saya bisa dapat keuntungan. Saya jual Tuhan, saya kasih tahu mereka dia di mana. Tangkapnya kan bukan urusan saya, gitu. Tangkapnya urusan mereka. Gitu. Kalau mereka gagal tangkap, ya sudah. Uangnya udah punya saya, deal sudah selesai. Ya. Dan mungkin Yudas jelas sebagai orang yang tamak. Ya. Mungkin dia mengharapkan hal-hal jasmani dari Tuhan kita. Mungkin dia tergiur bahwa Yesus akan jadi raja, dia akan memerintah, Yudas akan jadi menteri. Ya. Tapi dari hampir 3 tahun dia mengikuti Yesus, kok nggak kejadian-kejadian juga, nggak sampai-sampai juga. Dan dia mungkin kehilangan kesabaran. Dan dipikir saya akan cari untung sekarang sajalah.
Dan dia tidak mengira bahwa, oh ternyata ketika dia jual Tuhan, persis pada saat itu, Yesus memilih untuk tidak meloloskan diri. Padahal sudah berkali-kali Yesus meloloskan diri. Berkali-kali orang Yahudi mau tangkap dia, tidak berhasil. Pas satu kali Yudas jual Tuhan, berhasil ditangkap. Kaget sekali Yudas, saudara. Oh, dan Yudas, tragedi yang luar biasa adalah dia main-main dengan dosa. Saudara, saya khawatir ada banyak orang Kristen, ada banyak orang hari ini akan jatuh pada tragedi yang sama, karena Anda main-main dengan dosa. Anda sering berpikir, kalau saya berbuat dosa ini, nggak akanlah sampai kepada yang terburuknya. Nggak akanlah sampai konsekuensi itu. Saya punya cara untuk memitigasi. Saya punya cara untuk tidak sampai efek yang terburuk. Dan kita sering berpikir bahwa dosa saya tidak seberapa. Bahwa enggaklah akan terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Oh saudara. Tetapi kita main-main dengan dosa. Dan kalau kita main-main dengan dosa, bisa timbul tragedi yang luar biasa. Karena kita tidak tahu. Anda ingat Daud? Satu kali dia ketemu perempuan yang cantik sekali. Dia ngelihat perempuan itu mandi. Bahaya kalau ngelihat perempuan mandi, saudara. Dan muncullah dalam hati Daud. Dia menginginkan perempuan itu. Dan mungkin Daud berpikir, saya kan raja. Ya, ini masalah kecil lah. Istri dia saja sudah banyak. Tidak terlalu, bukan masalah besar. Sehingga dia tidak berpikir panjang. Dan dia main-main dengan dosa. Dan dia melakukan perzinahan. Dan efeknya luar biasa, saudara. Efeknya dia terlibat dalam pembunuhan. Efeknya adalah keluarganya berantakan. Anaknya sendiri akhirnya memberontak mau membunuh dia. Dia hampir mati. Dia dikejar-kejar. Untung masih ada kasih karunia Tuhan. Saya pernah ada seorang yang berkata kepada saya, dia mengaku karena dia kena penyakit tertentu, saudara. Penyakit yang belum ada obatnya sampai sekarang. Cuman ada obat yang untuk mensupresi saja. Dan dia bilang sama saya, dia kena itu ya, karena dia coba main perempuan satu kali saja. Dan dia bilang, padahal saya tahu teman-teman saya banyak yang hidupnya nggak benar. Kok mereka nggak kena? Saya hanya satu kali, katanya. Dan saya kena. Dan dia harus hidup dengan penyakit itu seumur hidupnya. Dia main-main dengan dosa. Yudas main-main dengan dosa. Dia pikir, itu imam-imam kepala dari kapan-kapan udah coba bunuh Yesus. Nggak apa-apa tuh. Dan Yesus lolos terus. Saya satu kali lah buat dapat cuan 30 keping perak. Dan ternyata satu kali dia main itu. Pada saat itu Yesus tidak meloloskan diri. Dan Yesus ditangkap. Dan ketika Yudas makin melihat, dan rupanya yang mengikuti Yesus itu ada 3 orang, saudara. Kemarin kita bicara Petrus mengikuti dari jauh. Yohanes ada mengikutin juga. Dan ternyata Yudas juga ngikutin. Jadi Yudas ini hebat loh. Semua yang lain kabur, dia ngikut Yesus terus. Dia pengen tahu apa yang terjadi pada Yesus. Dan ketika dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, dikatakan dia menyesal. Dia berkata, tidak seharusnya ini terjadi. Saya tidak mengira dosa saya akan berakibat ini. Dan saudara kasih Tuhan, ini tragedi yang memperingatkan kita, jangan kita main-main dengan dosa. Saudara, tapi lebih tragis lagi dari tragedi itu. Itu sudah cukup tragis. Tapi lebih tragis lagi adalah bahwa ketika Yudas menyesal, dia tidak datang kepada orang yang tepat. Kita lihat di ayat yang ketiga di sini. Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman, ia menyesal
Nah, kata menyesal di sini dari kata metamelomai. Biasanya diterjemahkan menyesal memang. Tetapi ini berbeda dengan kata bertobat yang biasanya dalam Alkitab. Di mana kata bertobat dalam Alkitab biasanya adalah metaneo atau dari kata metanoia, artinya pertobatan. Ya. Tapi ini menyesal yang tidak sampai kepada pertobatan yang sejati. Mengapa? Karena menyesal saja belum tentu bertobat yang sejati. Bertobat yang sejati adalah bukan hanya Anda menyesali dosa, tapi Anda berpaling kepada Tuhan Yesus. Dan itu yang tidak dilakukan oleh Yudas. Padahal Yudas sudah melakukan beberapa hal dengan benar. Satu, dia menyesal atas dosa. Dia mengaku dia orang berdosa. Ayat 4 dikatakan, ia berkata, aku telah berdosa. Bukankah ini hal yang benar? Bukankah ini pengakuan yang tepat? Aku sudah berdosa. Oh, dia sudah setengah jalan, saudara. Kadang-kadang ada orang yang sulit menerima Injil karena mereka tidak mau mengaku berdosa. Tetapi Yudas sudah setengah jalan. Dia bilang, aku berdosa. Kemudian, dia mengakui Yesus tidak bersalah. Dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi sudah dua benar dia. Dia benar bahwa dia orang berdosa. Dia benar bahwa Yesus tidak bersalah. Sebenarnya dalam hal keselamatan dia sudah sangat dekat. Sini. Ada orang yang tidak diselamatkan karena dia tidak mengaku dosa, dia tidak sadar akan dosanya. Ada orang yang tidak diselamatkan karena dia tidak kenal dengan Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Tapi Yudas sudah. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia sudah 3,5 tahun ikut dengan Yesus. Dia mungkin lebih kenal Yesus dari banyak kita di sini. Namun dia tidak sampai kepada keselamatan. Dan ini tragisnya, ini tragedinya. Karena dia tidak berpaling kepada Tuhan kita. Dia datang kepada imam yang salah. Dia datang kepada Kayafas dan anggota-anggota serigalanya. Dia tidak berpaling kepada satu-satunya imam yang bisa menyelamatkan dia, yaitu Yesus Kristus. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga terjadilah suatu tragedi, orang yang hampir, boleh dibilang, hampir diselamatkan. Tetapi tidak. Dan ujung-ujungnya dia binasa. Dia pergi, dia gantung diri. Dia gantung diri, saudara. Ada yang banyak tanya sama saya, Pak, gantung diri itu dosa bukan? Dosa. Pak, gantung diri otomatis masuk neraka dong. Sebenarnya tidak. Orang yang bunuh diri tidak otomatis masuk neraka. Karena masuk neraka atau masuk surga itu bukan masalah dosa apa yang kamu perbuat. Bunuh diri adalah dosa karena melanggar hukum ke-6, jangan membunuh. Jangan membunuh termasuk jangan membunuh diri sendiri. Tetapi dosa pembunuhan, termasuk bunuh diri, itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau seseorang percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hatinya, dosanya sudah diselesaikan. Tetapi dosa bunuh diri cukup spesial, karena dosa bunuh diri adalah dosa yang setelah dilakukan, tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ya benar, ya, karena udah bunuh diri, udah mati, saudara. Jadi, ya, Yudas mati dan dia masuk neraka, bukan karena dia menjual Yesus, bukan karena dia bunuh diri, bukan karena itu, tapi karena dia tidak pernah, dia sudah menolak kasih karunia Tuhan. Dia tidak pernah mengaplikasikan apa yang Yesus lakukan kepada dirinya. Dia binasa karena itu. Kan saudara yang kasih Tuhan, ya. Sungguh suatu tragedi. Orang yang begitu dekat dengan Tuhan kita. Orang yang diangkat menjadi rasul. Orang yang kalau kita baca di dalam Injil, pernah diberi kuasa oleh Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengirim 12 muridnya untuk keliling kota-kota Israel, dan Tuhan kasih mereka kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk menginjak ular, dan kalajengking dan untuk mengusir setan. Sampai waktu mereka balik kepada Tuhan, mereka begitu semangat, Tuhan, bahkan setan-setan pun takut akan kami. Dan Yudas termasuk ke dalam golongan itu. Dan dia adalah orang yang Tuhan pernah berkata kepadanya. Waktu Petrus tanya, Tuhan, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, apa yang akan kami dapatkan? Yesus berkata, 12 kalian. Dan waktu itu Yudas masih termasuk 12.
12 kalian akan duduk di atas 12 tahta, menghakimi 12 suku Israel. Dan dia adalah orang yang menerima janji itu. Tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkannya. Saudara, para teolog berdebat tidak ada habis-habisnya mengenai apakah Yudas ini benar pernah percaya Yesus atau tidak sebenarnya. Ada sebagian bilang dia tidak pernah percaya Yesus dari awalnya. Dan memang dari awal Injil ada berkata bahwa Yesus sudah tahu siapa yang akan menjual dia. Dan Injil juga memberitahu bahwa dari awal dia adalah seorang pencuri. Tetapi Injil juga menceritakan bahwa dia jatuh dari jabatannya. Ketika dalam kisah para rasul mereka ingin memilih rasul baru, Petrus mengutip Mazmur, biarlah jabatannya diambil daripadanya dan diberikan pada orang lain. Dan pelajarannya bagi kita ini adalah peringatan bagi dua jenis orang. Dua jenis orang, saudara. Satu adalah yang ada dekat dengan kebenaran, dekat dengan Tuhan, dekat dengan gereja, tapi tidak pernah sungguh-sungguh mengambilnya. Ini peringatan bagi Anda. Ada tragedi Yudas. Jangan sampai ada tragedi nama Anda. Jangan sampai ada tragedi Stephen. Taruh nama Anda sendiri. Jangan berpikir, saya ada di gereja. Keluarga saya Kristen. Siapa lagi yang bisa lebih dekat kepada kebenaran dan Tuhan selain Yudas? Dan akhirnya tidak diselamatkan. Boleh dibilang tidak ada. Karena dia pernah menjadi rasul, dia makan dan minum bersama Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai tragedi ini terjadi. Dan yang kedua, ini peringatan bagi siapapun yang mau melepaskan posisi mereka di dalam Kristus. Melepaskan posisi mereka di dalam Kristus. Ini adalah peringatan besar. Bahwa Tuhan berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantikannya. Dalam Ibrani pasal 10 dikatakan, orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi aku tidak berkenan pada dia yang mengundurkan diri. Nah, saudara, Yudas bukan kartun. Yudas adalah manusia. Dia seperti kita. Dia punya pergumulan seperti kita. Dia punya pengalaman seperti kita. Tapi dia akhirnya membuat keputusan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat keputusan kita hari ini. Kita belajar dari tragedi. Yesus dibunuh, itu tragedi. Imam-imam kepala, tragedi besar. Mereka salah sama Yudas, mereka salah terhadap diri sendiri, mereka salah terhadap Yesus. Dan Yudas adalah tragedi terbesar. Jangan sampai itu berulang pada diri kita. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya ingin kita merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya ingin masing-masing kita mengecek diri kita masing-masing, hati kita. Jangan peduli dengan hal eksternal, bagaimana dilihat orang, bagaimana saya tampil, bagaimana saya di gereja atau apa tidak. Tapi cek hati kita masing-masing. Sudahkah apa yang Yesus lakukan? Apakah pengorbanan Yesus Kristus sudah meliputi diri saya, sudah menggantikan saya, karena saya sudah percaya, saya sudah minta Yesus menyelamatkan saya, karena saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Sehingga saya hari ini sudah mendapat kepastian masuk surga. Apakah itu ada pada diri Anda? Kalau Anda hari ini yakin dan bisa berkata, tidak usah lihat kemana-mana, lihat diri sendiri. Kalau Anda hari ini yakin dan bisa berkata, saya hari ini adalah anak Tuhan, saya sudah ditebus oleh Yesus, saya sudah lahir baru, saya pasti masuk surga kalau saya mati saat ini. Anda bisa berkata demikian, angkat tanganmu. Kalau Anda bisa berkata demikian, tidak usah lihat orang lain. Apakah Anda bisa berkata demikian? Angkat tanganmu. Oke. Kalau Anda tidak yakin,
Jangan main-main dengan dosa. Salah satu dosa adalah menunda, saudara. Kalau Tuhan berbicara kepada hati Anda, dan Anda berkata, besok saja, minggu depan saja, bulan depan saja, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Dan mungkin Anda berkata, tapi ada orang lain yang tunda, nggak apa-apa. Ada ini, saya sudah tunda sekian lama, nggak apa-apa. Oh, jangan main dengan dosa. Jangan main dengan dosa. Karena ada suatu saat ketika Anda berkata, nggak apa-apa. Dan ternyata itu adalah kesempatan terakhir. Jangan main-main dengan dosa. Adakah hari ini yang ingin berkata, saya belum terlalu yakin, tapi hari ini saya ingin membuatnya pasti. Saya ingin mendapatkan keselamatan hari ini. Saya ingin percaya kepada Yesus hari ini. Dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang ingin kata demikian, angkat tanganmu. Apakah ada? Tuhan ingin melihatnya. Bukan saya yang ingin melihatnya. Tapi Tuhan ingin melihat imanmu. Apakah ada? Puji Tuhan untuk tangan-tangan diangkat. Apakah ada? Apakah ada? Berkata hari ini, saya ingin percaya pada Yesus Kristus. Saya ingin pasti diselamatkan. Kalau ada, angkat tanganmu. Silakan turunkan. Bagi Anda yang mengangkat tangan, katakan saat ini kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang berdosa. Dan Engkau tidak ada dosa. Dan Engkau yang tidak ada dosa telah mati bagiku. Supaya aku bisa selamat. Supaya hukuman yang mestinya tertimpa padaku, tertimpa padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menerima Engkau, aku percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan itu kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau melihat hati yang terbuka di hadapan-Mu. Engkau melihat itu Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepadamu dalam hatinya, untuk menyelamatkan dia. Firman-Mu berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan Engkau yang kiranya melihat setiap hati dan menyelamatkan orang-orang ini. Pimpin mereka Tuhan. Tuhan bagi yang sudah diselamatkan. Tuhan ada orang-orang yang perlu memberi diri dibaptis. Karena itu adalah ketaatan. Itu membuktikan mereka sudah diselamatkan. Engkau yang kiranya menekankan dalam hati mereka apa yang harus mereka lakukan agar mereka tidak bertangguh, agar mereka tidak bermain dengan dosa. Tuhan, ada yang perlu mendekatkan diri kepadamu, ada yang mungkin perlu menjauhi dosa yang mereka ketahui. Engkau yang bekerja dalam hati setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan, ada yang perlu menyadari tugasnya sebagai imam untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Bahwa tugas kami saat ini adalah memerantarai antara Engkau dengan umat yang terhilang. Pimpin kami. Sertai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.